Bab 2191. Brengsek, hentikan anak itu dengan cepat, dia ingin memasuki bintang raksasa. Bocah ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dia berani memprovokasi para raksasa itu. Orang-orang besar itu semua pemarah, dan mereka akan menemukan seseorang untuk memperjuangkan hidup mereka jika terjadi kesalahan, semuanya gila. Petik 2. Selusin Kaisar Surgawi yang mengejar dan membunuh Ye Yunfei melihat Ye Yunfei bergegas menuju bintang raksasa, dan mereka semua berteriak keras. Tapi kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat, dan dia mendekati superstar dalam sekejap, sudah terlambat bagi Kaisar Surgawi untuk menghentikannya. Memanggil, dengan sekejap, Ye Yunfei telah mencapai puncak superstar, dan kemudian mendarat dengan tenang menuju superstar tersebut. Karena Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia, dia hampir tidak terlihat, bahkan seorang master di tingkat Kaisar Langit hampir tidak dapat menemukannya. Alasan mengapa selusin Kaisar Surgawi di belakang dapat melacak Ye Yunfei adalah karena Kaisar Jiwa mengunci tubuh jiwa Ye Yunfei dengan teknik rahasia kekuatan jiwa khusus. Jadi ketika Ye Yunfei mendarat di bintang raksasa ini, dia tidak ditemukan. Memanggil, Ye Yunfei berhasil mendarat di tanah. Selusin Kaisar Surgawi di belakang berdiri di depan superstar, Anda melihat saya melihat Anda, dan mereka semua mulai ragu, tidak berani langsung menyerbu superstar di depan mereka. Jelas, mereka sangat takut dengan superstar ini, karena ada sekelompok raksasa yang sangat ganas yang hidup di bintang raksasa ini. Ini adalah keluarga raksasa yang telah lama menghilang di dunia berukuran 3000. Setiap raksasa memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan tak terbatas. Ia dapat menembus ruang angkasa dengan pukulan ringan, dan efektivitas tempurnya luar biasa. Kaisar Jiwa, kamu mungkin satu-satunya yang berani memasuki bintang raksasa ini. Karena Anda dalam keadaan tubuh jiwa, kami yang memiliki tubuh fisik tidak berani dengan mudah memprovokasi para raksasa itu. Selain itu, selain ras raksasa, ada juga monster raksasa yang perkasa di planet ini, yang semuanya adalah orang gila yang putus asa di setiap kesempatan. Bahkan jika kita adalah Kaisar Surga, begitu kita menjadi sasaran para raksasa dan binatang buas yang kuat itu, kita harus melepaskan lapisan kulit jika kita tidak mati. Petik 2. Kaisar Surgawi lainnya semua memandang Kaisar Jiwa dan berkata tanpa daya. Semuanya tetap dekat, saya tidak percaya berapa lama anak itu bisa tinggal di wilayah raksasa, bahkan jika dia tidak dihancurkan oleh raksasa itu, dia akan ditendang keluar. Petik 2. Ekspresi Kaisar Jiwa sangat jelek, dan dia berbicara. Untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei, dia membayar mahal untuk merekrut kelompok Kaisar Surgawi ini, tetapi sampai sekarang dia bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun dari Ye Yunfei. Dia mengerti bahwa bahkan jika Ye Yunfei tidak ditangkap sesudahnya, dia harus membayar banyak hadiah kepada Kaisar Surgawi ini. Jika tidak, Kaisar Surgawi ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Oke, kita akan tetap di luar untuk mencegah anak itu melarikan diri. Kamu bisa pergi ke Giant Star untuk memburu anak itu, tapi kamu tidak bisa mempermainkan hadiah kami setelah itu. Kata seorang dewa. Oke, Kaisar Jiwa hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dengan kilatan tubuhnya, itu berubah menjadi gelombang energi jiwa yang tidak jelas, yang diam-diam mendarat di bintang raksasa. Saat ini, Ye Yunfei sudah berdiri di tanah bintang raksasa. Ini adalah planet yang sangat besar, berdiri di tanah dan melihat sekeliling, tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat, memancarkan atmosfer kuno dan primitif. Ada juga rasa krisis yang menyeramkan. Ada gunung besar setinggi 10.000 kaki, gunung tak berujung, dan danau besar, pohon-pohon purba di hutan menjulang tinggi, beberapa pohon setinggi 1000 meter, dan itu tampak seperti pohon purba yang telah tumbuh selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Seekor burung merah raksasa dengan bulu cerah terbang tinggi di langit, penuh darah, dan petir serta api terus-menerus keluar dari sepasang mata burung. Ada binatang buas raksasa setinggi gunung yang meminum air di tepi danau, dan beberapa harimau atau singa raksasa bersayap atau dengan api berlarian di tanah yang penuh dengan atmosfer liar, menangkap mangsa, diinjak-injak dan diguncang dengan keras, seperti gempa bumi. Singkatnya, sekilas, ada binatang buas dan raptor raksasa di mana-mana di negeri ini, dan semuanya sebesar gunung, membuat orang menjadi gentar. Binatang buas dan raptor raksasa ini semuanya berdarah dan berdarah. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka telah datang ke dunia liar yang tidak beradab di zaman kuno. Ye Yunfei berjalan dengan hati-hati di tanah yang penuh dengan atmosfer liar dan primitif ini,
melihat binatang buas besar dan raptor di kejauhan, dia merasa seolah-olah telah keluar dari negara kecil. Dukun, tiba-tiba, kicauan burung yang memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Kemudian, seekor burung luan dengan panjang lebih dari 100 meter terbang dari kejauhan dengan kecepatan kilat, seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah menyala, seperti nyala api merah besar, dan auranya yang kuat membuat seluruh negeri bergetar. Hati-hati, orang ini datang untukmu. Orang tua itu segera mengingatkan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, burung luan telah bergegas ke atas kepala Ye Yunfei, dan mengulurkan sepasang cakar yang kuat dan tajam untuk menangkap Ye Yunfei. Tertawa, udara tergores untuk membuat suara gesekan yang tajam, dan ruang langsung tergores. Pengadilan kematian, melihat burung luan yang mengancam ini, Ye Yunfei sangat marah dan lucu. Setelah dikejar oleh lebih dari selusin kaisar begitu lama, Lai Yunfei sudah sangat marah, tapi sekarang seekor burung ganas berani memprovokasi dia. Bergemuruh, kekuatan fisik Ye Yunfei langsung dilepaskan, dan dia meninju burung unta. Bergemuruh, tinju yang dipukul Ye Yunfei terus membesar, meledak menjadi cahaya keemasan, dan warnanya berubah sepenuhnya keemasan. Ini karena Ye Yunfei memurnikan dan menggabungkan terlalu banyak emas asli dari zodiak. Kapan, tinju Ye Yunfei bertabrakan langsung dengan burung luan, membuat suara tumpukan logam yang tajam. Ledakan, burung unta terlempar jauh seperti peluru yang ditembakkan, dan akhirnya merobohkan lebih dari setengah puncak gunung. Orang baikku, kamu masih hidup setelah menerima pukulan dariku. Ye Yunfei sedikit terkejut. Dari kejauhan, dia melihat burung luan berjuang untuk bangun, berlumuran darah, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Tahukah Anda, kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 20.000 jiao, dan dia dapat dengan mudah membunuh setengah kaisar dengan satu pukulan. Meskipun Ye Yunfei tidak memiliki kekuatan penuh untuk pukulan tadi, setidaknya sekitar 10.000. Tentu saja, jika Ye Yunfei meninju dengan seluruh kekuatannya, dan dikombinasikan dengan pukulan fisik, dia bisa mengubah burung unta ini menjadi awan kabut darah dengan satu pukulan. Setelah meninju terbang burung unta, Ye Yunfei terus berjalan ke depan. Ye Yunfei memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya. Bagian dalam kartu teleportasi sudah penuh dengan kristal luar angkasa. Jika menghadapi krisis yang tidak dapat diatur, Ye Yunfei akan segera mengaktifkan kartu teleportasi dan meninggalkan planet ini. Tapi, kartu teleportasi luar angkasa ini adalah kartu haul terbesar Ye Yunfei. Saat ini, selusin monster yang tampak mengerikan tiba-tiba muncul di tanah yang jauh, bergegas menuju Ye Yunfei. Kecepatan lari monster-monster ini sangat menakutkan. Dengan satu pantulan di tanah, mereka bisa melesat jauh, seperti proyektil yang terlalu besar, dan ketika dia berlari, dia menginjak-injak tanah sampai berguncang, dan asap serta debu mengepul. Sekelompok monster datang lagi. Tampaknya makhluk di planet ini semuanya bagus dalam kekuatan fisik. Ya, aku akan bertemu monster-monster ini untuk melihat apakah mereka lebih kuat atau milikku. Ye Yunfei melihat monster yang berlari dengan liar, tanpa panik sedikit pun, berdiri di sana, menunggu kedatangan monster itu. Dari segi kekuatan, Ye Yunfei lebih percaya diri. Bocah manusia itu sedang diincar oleh Hercules di kejauhan. Sesosok tubuh jiwa tersembunyi di angkasa, diam-diam mendarat di tanah ini. Itu adalah Kaisar Jiwa. Bab 2192. Oke, mari kita lihat bagaimana anak ini berurusan dengan binatang buas raksasa ini. Akan lebih baik jika dia dipukuli sampai mati oleh binatang-binatang perkasa ini. Saya bersembunyi di dekatnya, melihat momen yang tepat, dan dibebankan untuk mengumpulkan pohon budidaya jiwa. Dengan cara ini, saya tidak perlu membunuh anak ini sendiri, yang menghemat banyak energi. Binatang buas yang kuat ini sama sekali tidak mengenal pohon kultivasi jiwa, dan mereka tidak tahu betapa berharganya pohon kultivasi jiwa. Petik 2. Kaisar Jiwa melihat lebih dari selusin binatang perkasa bergegas menuju Ye Yunfei, jadi dia bersembunyi, menjaga ketenangannya. Setelah beberapa saat, selusin monster akhirnya menyerbu ke depan Ye Yunfei. Tubuh monster-monster ini kuat dan kuat, tingginya lebih dari 10 kaki, dengan kulit perunggu, ekor tebal dan panjang beberapa kaki, ditutupi duri yang menakutkan, sesekali mencambuk tanah, langsung membelah tanah menjadi dua dan menggiling jurang yang dalam. Tungkai monster ini sangat tebal, mereka bisa berdiri dan berlari, dan mereka juga bisa berlari dengan 4 kaki, wajah mereka sangat menakutkan,
dengan mulut berdarah besar penuh taring tajam, dan sepasang mata raksasa berwarna merah darah, penuh darah tirani dan pembunuhan tanpa batas. Ini sebenarnya spesies asing, bocah kerdil. Saya pikir raksasa itu sedang memburu Lightning Luan di sini. Petik 2. Selusin monster mengelilingi Ye Yunfei dan terus tertawa aneh, seolah-olah sekelompok singa ganas mengepung ayam malang. Menarik, si kecil ini terlalu pendek, tidak cukup untuk masuk di antara gigiku, tetapi raksasa itu punya banyak daging, membunuh satu saja sudah cukup bagiku untuk makan beberapa kali. Salah satu monster berbicara, meskipun monster-monster ini berbicara dalam bahasa binatang dari klan mereka, kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat sehingga dia bisa langsung merasakan fluktuasi jiwa dan tubuh mereka, dan tahu apa yang mereka bicarakan. Faktanya, ketika tingkat kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, makhluk dari berbagai ras dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain meskipun mereka tidak memahami bahasa pihak lain. Si kecil ini hanya camilan. Lupakan saja, biarkan aku memakannya dalam satu gigitan. Saya belum makan apapun hari ini, jadi saya akan menggunakannya untuk upacara pemukulan gigi. Petik 2. Salah satu monster menatap Ye Yunfei dengan mata ganas, menjulurkan lidah merah yang ditutupi duri, menjilat bibirnya, dan berkata, "Makan apa yang kamu mau, kami tidak akan bertarung denganmu. Hal sekecil itu tidak cukup untuk kami taruh di antara gigi kami. Pergi, kembali." Saya mendengar bahwa keluarga telah menangkap seorang wanita muda yang merupakan sosok besar dalam keluarga raksasa hari ini. Dia memiliki darah yang sangat baik dan akan membaginya dan memakannya. Ayo cepat kembali dan berbagi beberapa potong daging. Daging dan darah para bangsawan klan raksasa adalah tonik yang bagus untuk kita. Makan 1 atau 2 potong bisa sangat meningkatkan vitalitas kita. Petik 2. Monster lain tampaknya telah kehilangan minat pada Ye Yunfei. Baru saja ketika Ye Yunfei meninju burung unta ini atau itu, monster-monster ini kebetulan lewat di dekatnya, jadi mereka tertarik pada mereka, tanpa diduga itu adalah kurcaci. Nak, lompat ke mulutku sendiri. Monster yang akan memakan Ye Yunfei menatap Ye Yunfei dengan keras dan berteriak keras. Kemudian dia benar-benar membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang ganas. Haha, kau menakuti si kecil. Petik 2. Orang-orang aneh lainnya tertawa terbahak-bahak, merasa sangat lucu. Saat ini, bergemuruh, Ye Yunfei meninju tiba-tiba, tinju terus membesar, lapisan demi lapisan emas sejati zodiak muncul di tinju, meledakkan cahaya keemasan yang mengepul, kekuatan fisik yang mengerikan mengalir seperti semburan gunung. Pada saat ini, Ye Yunfei mengerahkan sekitar 70% dari kekuatan fisiknya. Pukulan menghantam mulut monster itu. Monster itu membuka mulutnya dan menunggu di sana, awalnya berniat untuk memaksa Ye Yunfei melompat ke mulutnya sebagai camilan, bagaimana dia bisa berharap kurcaci di depannya berani meninjunya, dan memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Bang! Mulut monster itu dihancurkan oleh pukulan Ye Yunfei, dan semua taring dan taringnya patah dan terciprat. Kemudian kepala monster itu dihancurkan dengan pukulan, seperti semangka yang dihancurkan, meneteskan jus. Ledakan. Kemudian tubuh besar monster itu terlempar terbang, dan menghantam tanah di kejauhan, dengan paksa menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan asap serta debu membubung ke langit. Ah! Itu melukaiku. Anak itu menghancurkan kepalaku. Petik 2. Monster itu tergeletak di kejauhan dan tidak bisa bangun, membuat teriakan melengking. Kepala orang ini menerima pukulan darimu, dan dia masih hidup. Ini benar-benar berkulit tebal dan berkulit tebal. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menahan rasa kagum. Hun Lao sangat tahu betapa mengerikannya kekuatan fisik Ye Yunfei, dan sangat mudah untuk meledakkan setengah kaisar dengan satu pukulan. Kekuatan monster-monster ini lebih kuat dari setengah kaisar di dunia berukuran 3000. Orang tua itu berkata lagi, mengaum, "Nak, beraninya kau menolak." Petik 2. Anak ini tampaknya memiliki banyak kekuatan. Monster lain di sekitar keduanya terkejut dan marah ketika mereka melihat Ye Yunfei menjatuhkan monster itu dengan pukulannya. Mereka menemukan bahwa kurcaci di depan mereka tampak tidak selemah yang mereka kira. Nak, pergilah ke neraka. Seekor monster meraung dengan marah. Bergemuruh, ekornya berkedut tiba-tiba, meledakkan udara, dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Tanpa menghindari atau menghindar, Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, memperbesar dan memperkecil, dan meraih ekor monster itu. Meskipun ekornya penuh duri, itu tidak bisa melukai telapak tangan Ye Yunfei,
karena telapak tangan Ye Yunfei sudah dibungkus dengan emas zodiak yang tebal, yang sangat keras. Bergemuruh, Ye Yunfei meraih ekor monster itu, lalu mengangkatnya dengan keras, dan mengayunkannya dengan kuat. Engah-engah, Ye Yunfei secara langsung menganggap monster ini sebagai palu raksasa, mengayunkannya terus-menerus, dan mengenai tubuh 5 monster secara berurutan, membuat mereka terbang jauh. Pukul, anak ini sepertinya tidak lebih lemah dari kita. Pada saat ini, beberapa monster yang tersisa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, meraung pada saat yang sama, dan kemudian menyerang pada saat yang sama, atau mengayunkan cakarnya, atau menggerakkan ekornya, atau langsung membantai mereka, dan mulai mengepung Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei mengangkat ekor monster itu, menggunakannya sebagai senjata, dan mengayunkannya seperti kincir angin, terus-menerus mencambuk monster lain. Pada saat ini, Ye Yunfei hampir menggunakan seluruh kekuatan fisiknya dan tidak lagi menahan apapun. Kekuatan fisik dari 20.000 naga terlalu menakutkan, meskipun kekuatan monster ini sangat kuat, mereka masih jauh lebih buruk daripada Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, semua monster dibuang oleh Ye Yunfei, hanya menyisakan monster di tangannya. Monster ini digunakan sebagai senjata oleh Ye Yunfei. Setelah banyak tabrakan, tubuhnya compang-camping, berlumuran darah, tidak bergerak, dan tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Ledakan, Ye Yunfei dengan santai membuang tubuh monster itu ke samping. Orang-orang ini memiliki banyak kekuatan, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan denganku. Kata Ye Yunfei, aku tidak menyangka kekuatan fisik anak ini begitu kuat. Sangat bagus jika saya bisa membawanya pergi dan mendapatkan tubuhnya. Petik 2. Di kejauhan, Kaisar Jiwa tidak bisa menahan keterkejutannya secara diam-diam saat melihat Ye Yunfei mengalahkan lebih dari selusin monster. Nak, tunggu saja, orang kuat dari klan kita, Tuan Tian Guai, telah tiba, kamu sudah mati. Pada saat ini, monster yang berjuang di tanah di kejauhan dan tidak bisa bangun tiba-tiba meraung. Ledakan, ledakan, titik. Begitu monster itu selesai berbicara, langkah kaki yang keras datang dari negeri yang jauh, dan setiap langkah kaki membuat dunia bergetar hebat. Kemudian Ye Yunfei melihat monster besar berlari menuju cakrawala di kejauhan, menginjak-injak tanah menjadi kepulan asap dan debu. Monster ini kuat, mungkin lebih kuat dari kekuatan fisik Anda. Petik 2. Orang tua itu sedikit terkejut. Kemudian, bergemuruh. Di belakang monster itu, sekelompok besar monster muncul lagi, setidaknya ratusan dari mereka, perkasa dan berlari bersama. Ayo pergi. Ye Yunfei berbalik dan pergi tanpa ragu. Dengan begitu banyak monster, kulit kepala Ye Yunfei sedikit mati rasa. Dan monster yang memimpin di depan jelas sangat kuat. Bahkan Ye Yunfei tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Hei, orang kuat Hercules akhirnya datang, anak ini dalam masalah. Petik 2. Kaisar Jiwa di kejauhan menahan napas, sepenuhnya menyembunyikan semua jejak, dan melihat semua ini dengan seringai. Yah, aku diam-diam akan mengikuti anak ini, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia dibunuh oleh binatang buas yang perkasa ini, itu yang terbaik, saya akan mengambil kesempatan untuk mengambil pohon yang mengolah jiwa dan pergi. Petik 2. Kaisar Jiwa berpikir sendiri. Kekuatan Hercules dan raksasa di planet ini sangat mengerikan, bahkan Kaisar Jiwa ini tidak ingin memprovokasi dua ras pemarah ini. Bab 2193. Ternyata itu adalah anak asing dari ras manusia. Berani lari ke bintang raksasa untuk memprovokasi kita, sial. Petik 2. Pada saat ini, binatang raksasa yang memimpin di kejauhan meraung dengan ganas, seperti petir yang meledak di daratan, dan gelombang suara yang mengerikan menyebar dengan dahsyat, seperti tsunami berkekuatan 12, hampir menjungkir balikkan daratan. Ledakan, begitu kata-kata itu jatuh, ekor dari binatang perkasa itu menjentikkan dengan kuat, mengenai tanah dan meruntuhkan tanah dalam sekejap, seperti bola meriam. Ia memantul ke posisi Ye Yunfei, menyeret bayangan keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan fisik orang ini pasti bisa melawan master tingkat kaisar. Orang tua itu diam-diam terkejut ketika dia merasakan kekuatan fisik yang terpancar dari binatang besar itu. Binatang raksasa yang memimpin sangat kuat dan sangat cepat. Tak perlu dikatakan, kekuatan tempurnya pasti menakutkan. Ye Yunfei tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Terlebih lagi, ada ratusan monster besar yang mengikuti di belakang. Untungnya, kecepatan Ye Yunfei tidak lambat,
dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, berteleportasi terus-menerus di tanah liar ini, dan melarikan diri ke kejauhan. Ratusan binatang perkasa di belakang mengejar dari dekat, meraung lagi dan lagi. Pemimpin binatang raksasa itu berlari dengan 4 kaki, dan dari waktu ke waktu mengibaskan ekornya untuk pengusiran jarak jauh. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Ye Yunfei. Bergemuruh, begitu banyak Hercules besar yang berlari kencang di tanah pada saat yang sama, gerakan yang tercipta terlalu menakutkan, membuat tanah bergetar, dan asap serta debu membubung ke langit, seperti sekam yang sedang mengayak. Haha, bocah ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan secara tak terduga memprovokasi binatang buas dan kuat ini, itu terlalu berlebihan baginya. Setelah memprovokasi binatang buas yang perkasa ini, dia tidak akan memiliki tempat di planet ini dan akan diburu sepanjang waktu. Jika dia meninggalkan planet ini, ada lebih dari selusin Master Kaisar Langit yang menunggunya di luar. Kali ini dia tidak bisa kabur. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengawasinya dengan diam-diam, dan ketika dia akan mati, ambil kesempatan untuk merebut pohon penghasil jiwa. Petik 2. Di kejauhan, Kaisar Jiwa merasa sangat senang melihat Ye Yunfei dikejar dan dibunuh oleh monster perkasa itu. Setelah dia datang ke planet ini, alasan mengapa dia tidak berurusan dengan Ye Yunfei sendiri adalah karena dia tahu bahwa ada beberapa pria kuat yang tersembunyi di planet ini. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan jejaknya terlebih dahulu, bersembunyi dan melihat perkembangan masalah, mencari peluang untuk bergerak. Apa yang telah terjadi? Saat ini, selusin raksasa setinggi gunung muncul di balik puncak raksasa di kejauhan, melihat situasi di sini dari kejauhan, karena gerakan yang dilakukan oleh ratusan Hercules terlalu hebat. Itu Hercules. Mereka sepertinya mengejar anak manusia pendek. Aneh, kurcaci yang lemah, mengapa ada begitu banyak binatang besar yang memburunya? Tapi kecepatan bocah Teran ini sangat bagus. Petik 2. Raksasa di kejauhan itu dengan cepat melihat apa yang terjadi, merasa aneh, dan menatap Ye Yunfei satu demi satu. Kami telah mencari begitu lama, tetapi kami belum menemukan jejak Nona Kie. Nona Kie tidak membalas panggilan yang dikirim. Apakah menurut Anda Nona Kie akan ditangkap oleh monster raksasa ini? Ayo, mari kita bertanya. Petik 2. Salah satu raksasa berbicara. Jumlah binatang besar itu terlalu banyak. Saya meminta lebih banyak orang dari suku saya untuk datang dan meminta binatang besar itu bersama-sama. Kata raksasa lain. Setelah berbicara, raksasa itu bersiul keras. Saat berikutnya, puluhan raksasa muncul di tanah yang jauh, bergegas menuju sisi ini dengan langkah besar. Kemudian, raksasa ini muncul satu demi satu dan berhenti di depan. Mustahil, melihat lusinan raksasa yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di depannya, Ye Yunfei tidak dapat menahan perasaan kesemutan di kulit kepalanya. Raksasa ini penuh dengan energi dan darah, dan kekuatannya tidak terbatas. Sedikit getaran tubuh akan membuat ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus. Sekarang, ada monster mengejarnya, dan raksasa menghalangi jalan di depan. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Mau bagaimana lagi, sepertinya pertarungan yang sulit akan terjadi. Atau aktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk meninggalkan planet ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Saat ini, dengar, bajingan kotor, Nona Kie dari klanku menghilang saat dia pergi berburu. Apakah klanmu yang melakukannya? Seorang raksasa tiba-tiba meneriaki Hercules yang mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Wanita brengsek macam apa? Aku belum pernah mendengarnya. Binatang raksasa yang memimpin dalam mengejar dan membunuh Ye Yunfei tertawa aneh. Mendengus. Di planet ini, selain rasmu, siapa lagi yang berani memprovokasi ras raksasa kita? Jangan mencoba menyangkalnya, katakanlah, Nona Kie dibawa pergi olehmu. Petik 2. Raung si raksasa. Mata yang mana yang kamu lihat? Pergi, jangan hentikan kami berburu. Petik 2. Monster di kepala memutar matanya dan berkata sambil mencibir. Nona Kie, Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh ketika dia mendengar percakapan antara raksasa dan monster itu. Ye Yunfei ingat bahwa ketika dia dikelilingi oleh monster-monster tadi, monster-monster itu telah menyebutkan bahwa Nona Qianjin, yang menangkap orang penting tertentu dari suku raksasa hari ini, akan berbagi dan memakannya. Aku tahu keberadaan Nona Kie. Memikirkan hal ini, Ye Yunfei langsung berteriak keras. Apa? Wah! Apakah Anda tahu keberadaan Nona Kie? Petik 2. Segera, semua raksasa memandang Ye Yunfei,
terlihat sangat terkejut. Katakan, "Nak, jangan bohongi kami. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Seorang raksasa mendesak Ye Yunfei. Pada saat ini, monster terkemuka juga memandang Ye Yunfei dengan mata yang aneh. Monster ini tahu betul bahwa Nona Kie telah ditangkap oleh klan mereka dan hendak berbagi makanan. Nona Kie itu memiliki garis keturunan bangsawan, yang merupakan tonik hebat untuk Hercules ini. Nona Kie telah ditangkap oleh suku tempat monster-monster ini berada. Ye Yunfei menunjuk ke binatang besar itu dan berkata, "Nak, jangan bicara omong kosong." Binatang terkemuka meraung marah. Keluarga mereka menangkap Nona Kie dalam sebuah operasi rahasia. Itu karena anggota ras Hercules berpangkat tinggi membutuhkan darah asli murni dari ras raksasa untuk memperbaiki dan menerobos. Jadi mereka diam-diam mengirim pasukan untuk menangkap Nona Kie yang berdarah bangsawan itu. Begitu para raksasa mengetahuinya, perang pasti akan pecah antara kedua ras. "Bocah, apakah yang kamu katakan itu benar? Tapi jangan bicara omong kosong." Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para raksasa itu tidak tahu harus percaya atau tidak. "Wah, itu sepenuhnya karena kamu diburu oleh kami dan kamu tidak melihat kemana harus pergi. Jadi kamu dengan sengaja berbicara omong kosong untuk mengganggu perhatian kami, dan kemudian kamu ingin memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Meskipun Hercules kami tidak takut pada raksasa, kami juga tidak akan sengaja memprovokasi mereka." Petik 2. Binatang raksasa itu menatap Ye Yunfei dengan dua mata lonceng tembaga besarnya sebesar danau, dan meraung dengan marah. "Nak, apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensi menipu kita?" Seorang raksasa memelototi Ye Yunfei, melepaskan energi dan darah yang kuat, dan menabrak Ye Yunfei. Itu seperti angin topan tingkat 12 yang bertiup, mengirimkan pasir dan batu beterbangan melintasi daratan. "Aku tidak berusaha menipumu. Silahkan lihat." Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sebuah pemandangan muncul di ruang di depannya. Itu adalah adegan di mana Ye Yunfei dikepung oleh lebih dari selusin binatang buas barusan. Kemudian, percakapan dari selusin binatang buas yang kuat di layar juga ditransmisikan. Secara khusus, kata-kata Nona Qianjin, yang telah menangkap sosok hebat di klan raksasa, terdengar jelas oleh klan raksasa. Brengsek, orang-orang itu benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan anak ini. Petik 2. Melihat ini, binatang buas terkemuka tahu ada yang tidak beres. "Bocah, kamu mengarang ini. Itu palsu. Anda ingin memprovokasi perang antara dua klan kami, dan kemudian memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri." Petik 2. Binatang perkasa itu meraung dengan marah. "Nak, pergilah ke neraka." Di bawah amukan binatang perkasa, ekor di belakangnya tiba-tiba melengkung, dan itu menyerang Ye Yunfei dari udara. Bergemuruh, kekuatan yang terkandung dalam ekor ini terlalu menakutkan. Itu menghancurkan ruang di depan Ye Yunfei di tempat, membelahnya menjadi dua, meninggalkan celah gelap di ruang itu. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat Ye Yunfei kewalahan. Binatang perkasa ini memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi. Biarkan anak ini menyelesaikan kalimatnya. Seorang raksasa mengangkat tongkat batu besar dan mengayunkannya seperti gunung yang bergerak di udara. Dengan keras, itu memblokir ekor binatang besar itu. Ini adalah seni untuk kembali ke masa lalu, untuk benar-benar memulihkan apa yang baru saja terjadi. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda harus mengetahui kebenaran. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Orang itu mengatakan kalimat itu, kamu harus bertanya padanya. Ye Yunfei tiba-tiba menunjuk ke binatang raksasa di belakang dan berkata, tubuh binatang perkasa itu berlumuran darah dan penuh bekas luka. Dia baru saja dipukuli oleh Ye Yunfei, tapi dia belum mati, jadi dia mengikuti di belakang. Memanggil. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan dia telah muncul di samping binatang buas itu, mengangkat ekor binatang besar itu, dan kemudian berteleportasi lagi, kembali ke posisi semula. Kekuatan binatang perkasa ini relatif lemah, ditambah lagi sudah terluka, sehingga tidak bisa melawan Ye Yunfei sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei melemparkan binatang perkasa ini ke depan puluhan raksasa itu. Tindakan Ye Yunfei terlalu tiba-tiba, cepat dan tegas. Hercules itu tidak bereaksi sama sekali. Mengaum, sialan kau, nak. Petik 2. Setelah binatang besar itu bereaksi, mereka semua sangat marah.
Menjelaskan, Nona Kie dibawa pergi oleh keluargamu. Petik 2. Seorang raksasa mengulurkan tangannya untuk mengangkat binatang besar itu dan bertanya dengan marah. Binatang perkasa itu dikelilingi oleh puluhan raksasa dengan darah seperti laut, dan ia sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari langit, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia adalah eksistensi yang relatif lemah di antara keluarga binatang Hercules, dan dia sama sekali bukan tandingan raksasa di depannya ini. Menjelaskan, binatang perkasa itu ragu-ragu sejenak, dan salah satu kaki depannya robek. Jangan bunuh aku, kataku, keluargaku memang menangkap seorang putri dari keluarga raksasa. Itu karena anggota keluarga kita yang berpangkat tinggi membutuhkan darah murni dari darah ras manusia untuk memperbaiki rantai. Petik 2. Ketakutan, binatang perkasa itu meraung putus asa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Binatang raksasa berkepala itu tahu ada yang tidak beres, jadi dia mengaum dengan marah, mengaum, ternyata Anda Hercules yang melakukannya. Nona Kie adalah putri Penatuaki, putri klan kami, dengan darah bangsawan, beraninya kau menangkapnya dan menggunakannya untuk perbaikan rantai. Ini adalah provokasi paling serius. Pergi berperang, ayo berperang sekarang. Petik 2. Lusinan raksasa meraung serempak. Kepala Hercules yang ditangkap oleh Ye Yunfei hancur berkeping-keping oleh pukulan raksasa, dan meninggal secara tragis di tempat. Adik, kamu baik-baik saja, beritahu kami keberadaan Nona Kie, kamu adalah teman baik kami. Datang ke sini, kami melindungi Anda. Petik 2. Seorang raksasa berkata kepada Ye Yunfei. Lusinan raksasa ini memandang Ye Yunfei dengan rasa terima kasih. Kirim kembali pesan Nona Kie segera, dan bersiaplah untuk melawan Hercules. Teriak seorang raksasa. Nah, tunggu saja, keluarga Hercules kami tidak akan pernah melepaskanmu. Binatang besar yang memimpin menatap Ye Yunfei dengan mata marah, dan berkata dengan gigi terkatup. Mundur, kembali dan segera laporkan ke Patriark, dan bersiaplah untuk perang. Petik 2. Kemudian binatang raksasa itu berbalik dan pergi. Bergemuruh, ratusan Hercules secara kolektif bergegas ke kejauhan. Mustahil, bocah ini baru saja datang ke planet raksasa, dan dia benar-benar memprovokasi perang antara raksasa dan binatang raksasa. Petik 2. Kaisar jiwa di kejauhan melihat segala sesuatu di matanya dan sangat terkejut. Bab 2194. Adik kecil, perang akan pecah antara raksasa kita dan Hercules. Anda kembali ke klan bersama kami terlebih dahulu, akan sangat berbahaya untuk tetap berada di luar. Petik 2. Seorang raksasa berkata kepada Ye Yunfei. Meskipun orang-orang besar ini memiliki temperamen buruk dan akan berperang jika mereka tidak setuju, tetapi mereka memang tegas, lugas, dan dapat dipercaya. Sekarang ada lebih dari selusin Kaisar Langit menunggu Anda di luar planet ini, sangat merepotkan bagi Anda untuk keluar saat ini. Mengapa tidak berlindung pada raksasa ini terlebih dahulu, baru kemudian membuat rencana? Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ayo pergi, adik kecil. Para raksasa berbalik dan pergi. Raksasa ini memiliki tubuh yang tinggi, dan mereka dapat menempuh jarak yang jauh hanya dengan satu langkah, dan kecepatan berjalan mereka sangat cepat. Hanya saja kecepatan Ye Yunfei juga sangat cepat, dan dia terus berteleportasi, mengikuti di belakang para raksasa itu. Melihat kelincahan Ye Yunfei, para raksasa itu terus memujinya. Kepribadian raksasa ini sangat langsung, mereka menyenangkan mata Ye Yunfei, dan mereka sangat antusias terhadap Ye Yunfei. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kota besar dan sederhana. Wilayah kota ini sangat luas sehingga tidak bisa dilihat secara sekilas. Namun, gaya arsitektur di kota ini sangat sederhana dan kasar, dan hampir semuanya ditumpuk dengan batu-batu besar. Raksasa tinggi sedang bergerak di kota, dan suara langkah kaki yang berat terus berdering, membuat tanah bergetar. Penatuaki, adik laki-laki inilah yang memberitahu kami keberadaan Nona Kie. Setelah memasuki kota, seorang raksasa membawa Ye Yunfei ke seorang lelaki tua yang tinggi dan kekar, dan berkata kepada lelaki tua itu. Kicang ini setinggi gunung, berdarah seperti naga, dan berotot. Tampaknya ada kekuatan tak berujung yang tertidur di tubuhnya. Bahkan gerakan kecil saja akan membuat udara di sekitarnya bergemuruh. Seorang kaisar surga biasa jelas bukan lawan dari Ki yang lebih tua ini. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas. Terima kasih, adik kecil. Penatuaki mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya.
tetapi setelah melihat Ye Yunfei, dia segera menunjukkan senyum hangat dan berkata kepada Ye Yunfei, "Adik kecil, kamu harus istirahat di sini dulu. Saya sekarang akan memimpin seseorang untuk menyelamatkan putri saya. Setelah saya menyelamatkan putri saya akan memperlakukan Anda dengan baik." Petik 2. Penatuaki tampak sangat cemas. Dia khawatir tentang keselamatan putrinya. Karena Vigorous Beast Clan terkenal kejam, putrinya jatuh ke tangan Vigorous Beast Clan yang sangat berbahaya. "Yah, aku akan mengikuti untuk melihat." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, kedua ras raksasa dan Hercules sama-sama kuat dalam kekuatan, begitu mereka bertarung, pemandangannya akan sangat seru, dan Ye Yunfei tidak mau ketinggalan. Kali ini, meskipun Ye Yunfei datang ke Tianbrea King Boundary untuk menghindari kejaran 3 Kaisar Agung Surgawi dan penguasa istana para Dewa Surgawi, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan meningkatkan dirinya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, tidak banyak tempat latihan yang cocok di 3 dunia besar dan kecil. Dan ada banyak krisis yang mengerikan dan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di dunia yang menghancurkan langit ini. Bagi Ye Yunfei, ini adalah pengalaman yang sangat langka. "Kamu juga ikut, adik laki-laki." Binatang buas itu tidak lemah, terutama beberapa master di antara binatang buas yang perkasa dapat meledakkan makhluk setingkat Kaisar Surgawi. Begitu kedua klan bertarung saat itu, medan perang akan menjadi sangat berbahaya. Anda sebaiknya tidak mengambil risiko. Petik 2. Penatuaki terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Di matanya, Ye Yunfei terlalu lemah. "Elder Qi, jangan khawatir. Kekuatanku tidak sebaik milikmu, tapi aku cukup fleksibel untuk baik-baik saja," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, yang menghilang dalam sekejap, dan muncul di kejauhan pada saat berikutnya. Kartu teleportasi luar angkasa ini dapat diteleportasi dalam jarak dekat tanpa memerlukan spacebar. Jadi adik kecil, kamu memiliki harta karun teleportasi, tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin pergi, pergilah dengan saya. Saat itu, saya akan mengirim beberapa klan yang kuat untuk melindungi Anda. Petik 2. Melihat Ye Yunfei bersikeras untuk pergi, Penatuaki memikirkannya dan mengangguk. "Ngomong-ngomong, anak muda, ini adalah hadiahku karena memberitahu kita tentang putriku. Silakan ambil." Petik 2. Penatuaki mengeluarkan 2 batu permata berwarna merah darah, seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. "Apa ini?" Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah alkimia batin yang lahir di tubuh beberapa Hercules yang kuat. Ini adalah harta yang sangat berharga untuk pelatihan tubuh. Setelah menelannya, kekuatan akan lahir di dalam tubuh. Hanya saja tubuhmu terlalu kurus, adik. Kamu harus meminum 2 pil dalam ini dengan hati-hati, dan sebaiknya menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menelannya sedikit demi sedikit. Jangan menelan terlalu banyak sekaligus, karena ada bahaya meledak dan mati." Petik 2. Penatuaki menasihati dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai berbicara, Penatuaki berbalik dan pergi mengumpulkan pasukan. Setelah beberapa saat, beberapa tetua klan raksasa berangkat dengan sekelompok besar orang, bergegas menuju wilayah Hercules. Jumlah kelompok raksasa ini puluhan ribu. Kali ini raksasa tingkat tinggi sangat marah, jadi mereka mengirim begitu banyak orang. Jumlah keseluruhan raksasa tidak terlalu besar, dan mengirimkan puluhan ribu kuda dapat dianggap sebagai memobilisasi massa. Bergemuruh, puluhan ribu raksasa berlarian secara kolektif di tanah, sungguh pemandangan yang menakutkan. Seluruh dunia gemetar karenanya. Berdiri di bahu salah satu raksasa, Ye Yunfei diam-diam mengagumi kerumunan raksasa yang berlarian liar di sekelilingnya. Bocah ini benar-benar beruntung disukai oleh para raksasa. Di langit tinggi di kejauhan, Kaisar Jiwa mengintai di angkasa, menatap Ye Yunfei dari jauh, dan berkata dengan gigi terkatup. Dengan begitu banyak master raksasa di sekitarnya, dia tidak berani muncul sama sekali. Alkimia batin dari 2 binatang perkasa ini, setelah menelan, dapatkah kekuatan lahir di dalam tubuh? Pada saat ini, Ye Yunfei memikirkan 2 alkimia batin yang disajikan oleh Penatuaki, dan mau tidak mau diam-diam mengambil satu dan mulai mempelajarinya. Telan satu dan coba. Kekuatan fisik Ye Yunfei sangat kuat, dia tidak takut bahaya meledak, dan langsung menelannya. Bergemuruh. Setelah alkimia batin ditelan oleh Ye Yunfei,
kekuatan mengerikan dari obat itu meletus seketika, mengalir ke seluruh tubuh seperti banjir. Bergemuruh, sel-sel pori dari seluruh tubuh Ye Yunfei meletus dengan suara gemuruh yang mengerikan, gelombang kekuatan ilahi yang keras terus-menerus lahir dan membanjiri seluruh tubuhnya. Ye Yunfei merasa kekuatan fisiknya mulai meningkat dengan mantap. Alkimia batin ini memang bisa melahirkan kekuatan. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah setengah jam, kekuatan obat dari alkimia batin akhirnya diserap oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat lebih dari 3.000 naga. Sangat bagus. Telan yang kedua, petik 2, Ye Yunfei sangat gembira, dan segera menelan alkimia batin lainnya. Bergemuruh, suara gemuruh yang kuat datang dari tubuh Ye Yunfei. Kekuatan fisik meningkat lagi dan lagi. Setelah setengah jam, Ye Yunfei menemukan bahwa dia telah meningkatkan kekuatan lebih dari 3.000 naga. 2 Great Beast Inner Pills meningkatkan kekuatan Ye Yunfei lebih dari 6.000 naga. Sekarang kekuatan fisik Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 26.000 naga. Jika aku bisa mendapatkan sejumlah besar alkimia batin dari binatang-binatang besar ini, maka kekuatan fisikku akan meningkat secara menakjubkan. Hati Ye Yunfei terbakar. Menurut apa yang Penatuaki katakan, alkimia batin hanya dapat lahir di tubuh binatang buas yang kuat dan kuat itu. Sangat sulit bagimu untuk mendapatkan alkimia batin ini. Orang tua itu mengerti apa yang dimaksud dan dikatakan Ye Yunfei. Mari kita lihat peluangnya, jawab Ye Yunfei. Setelah beberapa jam, akhirnya Hercules mulai memasuki wilayah tersebut. Di tanah datar di depan, Hercules yang padat berdiri seperti air pasang, tanpa akhir yang terlihat. Aura biadab yang perkasa berkumpul dan membubung ke langit, menutupi seluruh langit. Berhenti, seorang tetua klan raksasa berteriak keras. Puluhan ribu raksasa berhenti dalam sekejap, berseragam. Serahkan putriku segera, atau aku akan menghancurkan markas klan Herculesmu hari ini dan memusnahkan rasmu. Penatuaki bergegas maju dan meraung keras. Dia selalu menganggap putrinya sebagai permata di telapak tangannya dan sangat menyayanginya. Tetapi sekarang dia telah ditangkap dan digunakan untuk memperbaiki rantai. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Dia bersumpah bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya hari ini, dia akan menyelamatkan putrinya. Berhenti bicara omong kosong, ini adalah wilayah klan Hercules kami, raksasamu segera keluar, atau mulai perang. Dari pasukan Hercules yang sangat tinggi dan perkasa, yang energi dan darahnya sekuat laut, berteriak keras, terdengar seperti guntur yang sangat besar. Nafas kekuatan yang dilepaskan oleh binatang perkasa ini tidak lebih lemah dari Penatuaki. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Prajurit klan saya, dengarkan perintah saya dan hancurkan markas Hercules. Membunuh. Petik 2, Penatuaki sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan dia tidak berminat untuk berdebat dengan pihak lain. Dengan marah, dia melambaikan tangannya dan langsung menyatakan perang. Membunuh. Puluhan ribu raksasa meraung serempak, dan gelombang suara yang bergulung membumbung tinggi ke langit, hampir menjungkir balikkan langit dan bumi ini. Kemudian puluhan ribu raksasa mengangkat semua jenis senjata dan bergegas menuju manusia dan kuda Hercules Beast. Sebagian besar senjata yang digunakan oleh raksasa ini terbuat dari batu atau kayu khusus, yang berukuran besar dan sangat keras. Membunuh. Orang-orang dan kuda dari Hercules itu juga berlari ke arah mereka seperti gelombang pasang. Maka dimulailah pertempuran yang mengerikan. Kedua ras memiliki kekuatan yang bagus, dan gerakan yang mereka gunakan juga sangat sederhana, hampir semuanya lugas dan kasar. Hanya eksekutif puncak dari kedua belah pihak yang menguasai beberapa seni bela diri dan seni bela diri yang relatif canggih. Segera setelah pertempuran dimulai, dunia berguncang hebat, seolah-olah gempa bumi berskala besar yang mengerikan telah terjadi, dan tidak berhenti sesaat pun. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ruang medan perang ini juga telah hancur berkeping-keping, dan ada retakan gelap yang terus-menerus di ruang angkasa, naik kemana-mana, yang mengejutkan. Kedua belah pihak tampaknya seimbang. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Kedua ras ini memiliki kekuatan yang bagus, dan tampaknya merupakan perseteruan. Diperkirakan, mereka telah melalui banyak pertarungan, dan tidak akan mudah untuk mengetahui pemenangnya. Ye Yunfei memperhatikan sejenak, lalu berbicara, hanya binatang buas yang kuat yang memiliki alkimia batin.
Tetapi sekarang pertempuran baru saja dimulai, binatang buas yang kuat itu tidak akan jatuh begitu cepat. Ye Yunfei memperhatikan orang-orang kuat dari Great Beast itu, dan berencana untuk menunggu orang-orang kuat ini jatuh. Apakah dia bisa buru-buru mengambil kebocoran dan memanen beberapa alkimia batin? Tetapi orang kuat dari Great Beast memiliki belum jatuh. Bos, bagaimana dengan ini? Saat pasukan kedua klan bertempur, kami menyelinap ke markas klan Hercules dan menyelamatkan Nona Kie itu. Ye Yunfei memikirkannya, dan berkata kepada lelaki tua itu. Bab 2195. Pasti ada penjaga yang kuat di markas Hercules. Terlalu berbahaya bagimu untuk menyelamatkan orang. Orang tua itu sedikit khawatir. Apa yang kamu takutkan? Aku punya ruang untuk menteleportasi kartu. Jika kamu bertemu orang yang kuat, teleportasi saja kembali, kata Ye Yunfei. Kartu teleportasi luar angkasa sekarang menjadi salah satu kartu hold terpenting Ye Yunfei. Belum lama ini, Ye Yunfei dapat melarikan diri dengan aman di bawah pengejaran lebih dari selusin Master Kaisar Langit, karena kartu teleportasi luar angkasa. Iya, dengan kartu teleportasi luar angkasa itu, kamu memang bisa kabur seketika. Baiklah, tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Petik 2. Orang tua itu memikirkannya dan setuju. Apakah kamu tahu penampilan Nona Kie dan nafas tubuh roh? Ye Yunfei bertanya pada raksasa. Ye Yunfei berdiri di atas bahu raksasa. Raksasa ini tidak ikut serta dalam pertempuran karena tugas utamanya adalah melindungi Ye Yunfei. Begitu pertempuran dimulai, dia mengambil Ye Yunfei dan mundur jauh. Penatuaki merasa bahwa Ye Yunfei mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan, dan dia tidak bermaksud membiarkan Ye Yunfei berpartisipasi dalam pertempuran. Aku tahu. Raksasa itu langsung mengangguk. Kalau begitu beritahu aku penampilan dan aura tubuh jiwa Nona Kie, kata Ye Yunfei. Oke, raksasa itu berpikir sejenak, dan mensimulasikan penampilan dan aura tubuh jiwa Nona Kie. Karakter raksasa ini lugas, dan mereka akan menjawab apapun yang mereka minta, tanpa curiga. Setelah Ye Yunfei mendapatkan penampilan dan nafas tubuh jiwa Nona Kie, dia langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan menghilang seketika. Bahu raksasa itu sangat lebar dan kuat, dan indranya tidak terlalu sensitif. Ye Yunfei menghilang di pundaknya, tetapi dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Tidak sampai beberapa saat kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yunfei telah menghilang. Adik laki-laki, kemana kamu pergi? Raksasa itu berteriak dengan cemas, tetapi dia masih tidak bisa menemukan keberadaan Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei telah menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi menuju markas besar Hercules. Sepanjang jalan, Ye Yunfei melihat banyak binatang buas bertahan. Karena Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan terus-menerus menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi, tindakannya sangat rahasia, jadi dia tidak ditemukan. Setelah setengah hari, Ye Yunfei datang ke pegunungan yang megah. Ada lebih dari selusin gunung raksasa seperti naga yang saling terkait untuk membentuk barisan pegunungan yang megah. Hercules ada di mana-mana di pegunungan. Ini adalah sarang Hercules. Sarang Hercules jauh lebih sederhana daripada markas raksasa itu. Markas besar klan raksasa adalah kota besar, meski sedikit lebih sederhana, masih banyak bangunan. Namun, hampir tidak ada bangunan yang layak di sarang Hercules, dan sebagian besar Hercules tinggal di gua alam atau beberapa lembah. Kita harus menemukan cara untuk menyelinap masuk. Pertama, cari tahu lokasi yang tepat di mana Nona Kie ditahan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ini adalah markas Hercules, dan pasti akan ada yang kuat menjaga di sini. Selain itu, kekuatan binatang yang kuat itu harus setingkat Kaisar Surga, atau bahkan lebih kuat. Jika saya menerobos masuk seperti ini, jika saya ketahuan, konsekuensinya akan sedikit merepotkan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Selusin Kaisar Surgawi yang mengejar dan membunuh Ye Yunfei tidak berani memasuki planet ini. Ye Yunfei mengerti bahwa mereka tidak ingin memprovokasi raksasa dan Hercules. Karena raksasa dan Hercules adalah dua ras terkuat di planet ini. Jadi Ye Yunfei tidak berani meremehkan ras Hercules. Saudara situ, keluar dan lihat, bisakah kamu berubah menjadi binatang buas yang perkasa ini? Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan Situ Konger yang telah tinggal di Menara Hantu untuk mundur dan berlatih pelatihan berantai. 72 kekuatan supernatural Situ Konger dapat mengubah apapun secara teori.
Tapi Hercules ini terlalu kuat, Ye Yunfei tidak yakin Situ Konger bisa meniru mereka. Situ Konger muncul di sebelah Ye Yunfei, melihat ke pegunungan yang jauh. Pada saat ini, Ye Yunfei bersembunyi di luar angkasa, dan lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia mendistorsi ruang untuk menyembunyikan ruang tempat Ye Yunfei berada. Aku berubah menjadi binatang raksasa yang lebih kecil, seharusnya baik-baik saja. Hercules kecil itu juga lemah kekuatannya dan lebih mudah diubah. Apalagi, monster lemah dan kuat yang berjalan di markas ini tidak mudah menarik perhatian. Petik 2, kata Situ Konger. Nyatanya, sejak Situ Konger baru-baru ini mempraktikkan pelatihan berantai di pintu tertutup, waktu pelatihan yang dihabiskan di Menara Hantu sangat lama, setidaknya beberapa ratus tahun, dan alam serta kekuatannya juga meningkat. Sekarang dia juga telah mengolah 72 kekuatan supernatural transformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Situ Konger menemukan satu Vigorous Beast di dekatnya. Vigorous Beast ini relatif lemah. Ye Yunfei menggunakan serangan diam-diam untuk meledakkan kepala Vigorous Beast dengan satu pukulan, dan kemudian menghancurkan tubuhnya. Teleport ke pantom menara, kemudian Situ Konger berubah menjadi Hercules Beast ini, dan melenggang ke markas Hercules Beast. Ye Yunfei meminta Situ Konger untuk berjalan-jalan di pegunungan yang luas ini, mencari tempat di mana Nona Kie mungkin akan ditahan. Hercules yang diubah Situ Konger hanyalah karakter kecil, biasanya melakukan pekerjaan terendah di markas, jadi tidak ada Hercules yang memperhatikan. Tidak lama kemudian, sebuah tempat menarik perhatian Ye Yunfei. Itu lembah yang sangat besar. Ada banyak binatang besar yang aktif di tempat lain di wilayah pegunungan yang luas ini, tetapi binatang besar itu tidak berani mendekati lembah ini, dan tidak ada satupun binatang besar yang aktif di lembah ini dan sekitarnya. Lebih penting lagi, Ye Yunfei menangkap jejak aura familiar yang berasal dari lembah itu. Itu adalah nafas tubuh jiwa Nona Kie. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini tidak sebaik kaisar jiwa itu sudah dekat dengan kaisar surgawi biasa. Selain itu, cakram gerindra hitam kecil yang Ye Yunfei dapatkan di kuburan pedang telah berada di lautan jiwa, terus-menerus mengasah energi kekuatan jiwa, sehingga energi kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat sepanjang waktu. Jadi persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei sudah sangat kuat. Dia bahkan sudah mulai mendekati kemampuan persepsi kaisar jiwa, tentu saja masih ada jarak yang dekat. Justru karena kemampuan persepsi kekuatan jiwa yang begitu kuat sehingga Ye Yunfei dapat merasakan napas Nona Kie setelah memasuki markas Hercules untuk sementara waktu. Ini dia, ayo cari cara untuk masuk. Petik 2, Ye Yunfei berbisik kepada Situ Konger. Ada banyak formasi di lembah ini, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Ya, saya telah melihat. Namun, gaya formasi ini sama dengan binatang buas yang perkasa ini, sangat kasar. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Meski kekuatan Hercules ini sangat kuat, level formasinya sangat rata-rata. Ini jelas merupakan area terlarang, tetapi tidak ada binatang buas yang kuat yang menjaganya di sini, tidak mungkin karena formasi ini. Tampaknya Hercules itu lebih percaya diri dengan formasi di lembah ini. Petik 2, kata Situ Konger, mungkin karena ini benar, formasi ini tidak layak untuk saya sebutkan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei muncul, dan dengan lambaian tangannya, dia memindahkan Situ Konger ke menara hantu, lalu melemparkan teknik bayangan rahasia untuk menyembunyikan tubuhnya, dan berjalan dengan tenang menuju lembah. Ye Yunfei memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, berencana untuk berteleportasi begitu dia ditemukan. Tapi yang mengejutkan Ye Yunfei berjalan jauh ke mulut lembah tanpa menemui hambatan apapun. Ada beberapa formasi besar yang menutup rapat pintu masuk lembah, dan energi formasi keluar dari waktu ke waktu, sedikit mendistorsi ruang. Ye Yunfei telah mempelajari formasi ini dengan jelas sekarang, dan dia dapat menyeberang dalam satu langkah, seolah memasuki tanah siapapun. Memasuki lembah, Ye Yunfei melewati lebih dari selusin formasi berturut-turut, dan kemudian melihat sebuah persegi yang diaspal dengan lempengan batu di tengah lembah di alun-alun. Ratusan pilar batu besar mengelilingi sebuah altar kuno. Banyak totem yang berhubungan dengan Hercules diukir di pilar batu tebal itu, memancarkan nafas zaman kuno. Sepertinya ini harus menjadi tempat Hercules biasanya mengadakan pengorbanan, atau tanah leluhur. Kata Ye Yunfei, pilar-pilar batu itu digabungkan untuk membentuk formasi besar. Sepertinya formasi ini sudah diatur di sini sejak lama.
Di bawah pilar batu itu, ada sebuah gua bawah tanah, dan Nona Kie mungkin terkunci di dalam gua itu, karena auranya berasal dari sana. Petik 2, kata orang tua itu. Kemampuan persepsi spasial Hun Lao mencengangkan, bahkan Ye Yunfei tidak bisa menandinginya, jadi dia segera menemukan gua bawah tanah. Pilar batu itu memang merupakan formasi kuno. Alasan mengapa para Hercules itu tidak mengirimkan pasukan untuk berjaga di sini adalah karena mereka yakin dengan formasi di lembah ini. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Dengan sekejap, Ye Yunfei memasuki alun-alun, berdiri di depan ratusan pilar batu, dan mulai mempelajari formasi yang dibentuk oleh pilar-pilar batu tersebut. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah mempelajari formasi pilar batu secara menyeluruh, dan berjalan selangkah demi selangkah. Formasi pilar batu ini ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Hercules Beast, dan mereka telah menjaga tanah leluhur di sini. Sebagian besar makhluk di planet ini memiliki kekuatan yang bagus, dan tingkat pembentukannya sangat rendah. Jadi formasi ini sudah menjadi salah satu formasi level tertinggi di planet ini. Tapi untuk master formasi seperti Ye Yunfei, itu tidak layak disebut. Berjalan ke formasi pilar batu, Ye Yunfei melihat pintu masuk terowongan. Ye Yunfei berjalan ke pintu masuk dan berjalan lurus ke bawah. Selama proses ini, Ye Yunfei terus memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, siap untuk mengaktifkannya kapan saja. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan dirinya berada di sebuah gua bawah tanah yang besar. Di gua ini, ada kerangka besar berwarna putih hutan yang tersebar di mana-mana, memancarkan paksaan energi yang kuat. Ini semua adalah kerangka Hercules. Ye Yunfei tahu bahwa kerangka Hercules di gua ini telah lama ditempatkan di sini. Tampaknya ini mungkin tanah leluhur Hercules. Kerangka ini harus menjadi nenek moyang yang kuat dari binatang besar. Petik 2, Ye Yunfei melihat kerangka binatang raksasa itu memancarkan kekuatan dan paksaan yang menakutkan, dan berkata, "Alkimia batin Hercules." Ye Yunfei tiba-tiba menemukan banyak alkimia batin di antara kerangka binatang buas itu, matanya berbinar tanpa sadar. "Lihat, itu pasti Nona Kie." Petik 2, Hun Lao tiba-tiba menunjuk ke sebuah kolam di kejauhan, dan berkata kepada Ye Yunfei. Kolam itu berukuran sekitar 200 meter persegi, dan di tengah kolam itu ada seorang wanita raksasa. Meskipun dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang proporsional, dia terlalu besar untuk memenuhi standar estetika manusia biasa. Permukaan tubuh wanita raksasa ini terbuka satu demi satu, dan darah di tubuhnya menyembur keluar, menyatu dengan air kolam di sekitarnya. Sejumlah besar harta surga dan bumi direndam dalam air kolam. Ye Yunfei mengidentifikasi mereka dan menemukan bahwa semua harta ini digunakan untuk melatih tubuh. Benar saja, ada orang kuat Hercules yang ingin menggunakan Nona Kie untuk memperbaiki rantainya. Rendam dia di sini, biarkan esensi asli dan darah di tubuhnya mengalir keluar terus-menerus, dan menjadi bagian dari air kolam, lalu orang kuat Hercules akan menyerap air kolam dan menggunakannya untuk memperbaiki rantai. Petik 2, setelah memikirkannya sebentar, Ye Yunfei tahu apa yang sedang terjadi. Nona Kie itu dalam keadaan koma. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei langsung memancing Nona Kie keluar dari kolam, memeriksanya sedikit, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu Nona Kie baik-baik saja, tetapi disegel, dan esensi serta darah aslinya sedikit hilang. Kolam-kolam ini dan harta karun yang direndam dalam kolam-kolam ini semuanya adalah sumber berharga untuk latihan tubuh. Dan alkimia batin dari binatang-binatang besar itu semuanya adalah harta pemurnian tubuh. Sial, aku berkembang. Kali ini, kami datang ke tempat yang tepat. Petik 2, Ye Yunfei sangat bersemangat. Ya, dikembangkan. Orang tua itu tertawa. Saat ini, ledakan, suara langkah kaki yang berat dan berirama terus masuk, dan ada makhluk yang masuk dari luar. Ini adalah Hercules yang sangat kuat. Hati-hati. Petik 2, Hun Lao berkata pada Ye Yunfei dengan heran. Orang kuat Hercules yang akan menggunakan Nona Kie untuk memperbaiki rantai itu kembali. Ye Yunfei mengerutkan kening, juga sedikit terkejut. Kemudian Ye Yunfei mengumpulkan semua air di kolam di depannya dengan kecepatan tercepat, dan memindahkannya ke menara hantu. Kemudian dia mengambil semua Great Beast Maidan di gua ini. Totalnya ada lebih dari 100. Lebih dari 100 alkimia batin ini semuanya ditinggalkan oleh beberapa orang kuat terkenal dari nenek moyang binatang buas. Kemudian Ye Yunfei melakukan teknik rahasia penyembunyian,
menyembunyikan sosoknya, dan mengintai di dekat pintu masuk dan keluar gua, memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya. Hun Lao juga mengaktifkan pagoda Tiandao untuk membantu Ye Yunfei menyembunyikan auranya. Setelah beberapa tarikan napas, seekor binatang perkasa yang memancarkan kekuatan menakutkan masuk ke dalam gua bawah tanah. Bersambung.